Halo teman-teman, kita berjumpa lagi dalam pembahasan pertanyaan The Structure Questions. Kali ini kita akan membahas skill 3, ya. Tidak bosan-bosannya saya ingatkan kembali bahwa em, cara kita membahas pertanyaan structure ini adalah sistem maraton, ya. Artinya kita bahas sesuai dengan anak tangga, makin ke atas makin tinggi atau makin sulit, dan kita mulai dari skill 1. Artinya, kalau sekarang kita membahas skill 3, jadi skill 1 dan skill 2 sudah ada pada video saya sebelumnya, dan saya sangat sarankan teman-teman mereview atau mengerjakan latihan yang sudah saya upload di video saya sebelumnya untuk skill 1 dan skill 2. Oke? Dan itu juga berarti bahwa dalam pembahasan skill 3, kita tidak meninggalkan ilmu atau apa yang sudah disyaratkan oleh skill 1 dan skill 2. Ya. Jadi ke atasnya kita akan membahas per skill, tetap ya per skill, tapi setiap skill 1, 2, dan 3, dan yang semua skill yang sudah kita pelajari akan kita terapkan ilmunya pada skill yang sedang kita pelajari. Oke. Sekali lagi saya juga ingin menyampaikan bahwa latihan-latihan yang kita bahas ini bersumberkan dari buku Deborah Phillips by Longman, ya. Tidak saya ambil semuanya dan mentah 100% seperti itu, tapi beberapa contoh juga dari saya sendiri. Cuma yang utama saya ambil dari buku Deborah Phillips, dan jika teman-teman mempunyai buku ini, maka teman-teman boleh belajar bersama dengan saya sambil membuka buku. Ya. Oke, kita akan lanjut dengan the structure questions skill 3. Oke. Skill 3 ini uh, meminta test takers untuk hati-hati dengan apositifnya. Apositif itu apa? Nah, kita akan pelajari ya. Kenapa disuruh hati-hati dengan apositif? Memangnya kenapa apositif ini? Oke, ini saya punya di sini pengertian dari apositif. An appositive is a noun that comes before or after another noun and has the same meaning. Ya, jadi apositif itu adalah noun. Ingat kuncinya noun, dia adalah kata benda. Ya, that comes before. Jadi posisinya itu sebelum atau sesudah noun yang lain, kata benda yang lain. Dan si apositif ini adalah subjek yang sama ya dengan subjek pada kalimat tersebut. Jadi siapa apositif itu adalah subjeknya. Subjeknya siapa itu adalah apositifnya. Dan apositif ini apakah harus ada di dalam sebuah kalimat? Jawabannya tidak ya, tidak. Jadi tugas apositif apa? Itu hanya berupa keterangan saja, keterangan dari subjek. Namanya juga TOEFL, maka seringkali kita terdistract ya. Jadi tugas kita sama pada skill 1 dan skill 2 sudah saya jelaskan, tugas kita sama, yaitu pastikan hanya ada satu subjek dan satu predikat ya. Hanya ada satu subjek dan satu predikat. Ada yang nanya kepada saya, apakah boleh predikatnya lebih dari satu? Jawabannya boleh, boleh aja ya. Boleh juga subjeknya lebih dari satu. Misalkan saya dan ibu saya gitu, boleh. Nah, tapi ada syarat. Syaratnya adalah harus ada conjunction dan connector. Ya. Jadi teman-teman, skills yang kita pelajari dari skill 1 sampai 5 atau 6 pada structure questions ini, itu khusus untuk membahas klausa. Klausa yang jumlahnya satu dalam satu kalimat ya. Jadi berapa buah idenya? Idenya satu aja. Terdiri dari satu subjek dan satu predikat. Nanti di skills atas-atas lagi, kita akan belajar klausa itu jumlahnya lebih dari satu dalam sebuah kalimat. Bisa dua ya. Jadi itu lebih kompleks lagi. Dan nanti teman-teman akan melihat bahwa subjek itu bisa kok lebih dari satu. Dan predikatnya itu bisa aja. Asalkan kita mematuhi seperti apa sih kalimat itu seharusnya dibikin seperti apa agar secara grammar benar. Ya. Oke, ini saya mempunyai contoh di sini dalam bahasa Indonesia.
Saya akan memperlihatkan posisi subjek dan di kalimat tersebut juga ada apositif yang hanya merupakan keterangan. Ya. Oke, kita lihat kalimat pertama. Budi, koma, laki-laki di toko itu adalah saudaraku. Oke. Di sini kita bisa melihat dengan jelas, teman-teman, bahwa Budi, saya garis satu, ini adalah subjek, pelaku dari kalimat, ya. Si pelaku kalimat ini Budi, dan bisa juga kita lihat dengan jelas, saya garis dua, bahwa ini adalah predikat. Si Budinya ngapain gitu. Siapa sih si Budi? Budi adalah saudaraku. Jadi ini adalah predikat ya, adalah, kalau ditranslate kan jadi is ya, atau to be. Nah, ini adalah tergolong predikat dalam bahasa Inggris. Ya. Dan kalau kita lihat di sini kalimatnya ada dua koma. Ya. Ada frase atau kelompok kata di antara dua koma, laki-laki di toko itu gitu. Yang saya tekankan adalah Budi itu siapa, laki-laki di toko itu. Laki-laki di toko itu siapa? Budi. Hal yang sama ya. Cuma ini namanya, saya buletin kayak gini, ini namanya adalah apositif. Ya, tujuannya apa? Tidak ada. Apositif ini hanya ingin memperjelas siapa subjek itu, bahwa si Budi adalah laki-laki di toko itu, bukan laki-laki di rumah itu. Laki-laki di rumah itu mungkin si em, Ari mungkin ya. Nah, kalau si kalimatnya pengen ngomongin Budi. Budi itu siapa? Laki-laki di toko itu. Dan kalau nggak ada apositif ini, semisal ini kita coret ya, ini kalimatnya sudah sangat benar secara grammar. Satu subjek, satu predikat. Budi adalah saudaraku. Jadi seperti itu, teman-teman. Oke, kita akan bahas contoh yang kedua. Ya, silakan ikuti bersama saya ya. Marina, pemain drum di band ini mengunjungi keluargaku minggu lalu. Sama, ini ada dua koma. Nanti teman-teman di bawah akan melihat bahwa koma ini eh, itu bisa jadi tidak dua ya. Bisa jadi hanya di awal saja. Jadi di sini tidak ada koma dan itu kalimatnya benar secara grammar. Nanti kita akan lihat di bawah. Ya. Jadi siapa Marina? Marina adalah pemain drum. Jadi ini di garis satu karena jelas ini subjek dan ini ngapain sih Marina? Itu adalah predikat. Marina itu mengunjungi ya. Jadi predikat di sini jenisnya adalah verb dan dia tergolong kepada predikat ya. Dan ini saya buletin kembali. Ini namanya apositif yang merupakan keterangan dari subjek yaitu siapa Marina. Tanpa adanya positif ini, saya coret, kalimatnya sudah sangat benar ya. Marina mengunjungi keluargaku minggu lalu. Tapi kita tahu sendiri kalau TOEFL itu memang tujuannya menguji kita gitu ya. Apakah kamu mempan nih gitu sama distraction atau tidak. Tuh, teman-teman. Oke, masih bersama saya ya. Kita lanjutkan dengan example. Saya punya example di sini. Eh, bla bla bla, titik titik titik, koma, Josh, titik, is attending the lecture. Ya, siapa yang dibicarain itu adalah subjek Josh. Ngapain teh si Josh is attending. Ya, oke. Berarti kita harus mencari noun yang lain. Ingat, subjek itu noun. Positif juga ada noun di dalamnya. Jadi kita harus mencari suatu kata atau kelompok kata yang ada nounnya dan merupakan si Josh ini gitu. Ini tidak, ini tidak, ini tidak, ini isinya. Teman saya. Siapa Josh? Teman saya. Siapa teman saya? Josh. Oke, apakah salah satu dicoret kalimatnya benar? Jawabannya benar. Oke, jadi seperti itu cara menganalisa kalimat. Um, di sini saya mempunyai exercise ya. Exercise-nya ada 10 pertanyaan. Kita akan bahas beberapa saja dan dua di sini sudah diberikan sebagai contoh. Yang ingin saya sampaikan adalah pertanyaan seperti ini tidak akan pernah teman-teman temui dalam ujian TOEFL. Pertanyaannya tetap kalau di structure questions itu multiple choice ada A, B, T, dan D ya. Tapi ini didesain untuk melihat seberapa jeli teman-teman menganalisis kalimat gitu ya. Kah eh, bisa gitu menentukan. Oh ini subjek, ini predikat. Oh ini dua subjek. Oh ini nggak benar. Oh ini harusnya ada koma.
ini seharusnya tidak gitu ya. Jadi koma, spasi itu adalah hal yang sangat penting dalam TOEFL biar kalimat kita benar secara grammar. Ya, oke. Kita lihat soal nomor satu. Nah, yang di lingkar adalah apositif. Jadi ini udah dikasih tahu ya. Ini adalah positif. Saya singkat AP. Dan eh, siapa yang diomongin dalam kalimat? Owner. Ya, berarti ini adalah subjek. Harusnya ini saya garis aja ya. Garis satu yang diomongin adalah subjek. Ngapain si owner? Is undertaking. Ini adalah predikat ya. To be plus verb in ya. Atau present continuous. Nanti kita bahas lagi. Oke, jadi sebenarnya kalimatnya sudah sangat bagus tanpa adanya apositif yang di depan. Tapi kalau ada apositif juga tidak apa-apa, asalkan ada noun yang menyamai si owner ini. Jadi siapa si owner ini? The son of the previous owner. Siapa the son of the previous owner? The new owner. Gitu. Jadi kalimat ini benar secara grammar. Dan teman-teman bisa lihat di sini, ini hal yang saya bilang tadi. Di sini tidak ada koma ya. Tidak ada koma. Jadi kalimatnya tidak apa-apa, sudah benar walaupun tidak ada koma. Ya, karena kalau dikasih koma di sini justru kalimatnya tidak benar ya. The new owner, koma, is undertaking. Karena ini subjek, ini predikat, langsung ya subjek predikat kita tidak butuh apapun yang misahin di sini. Lanjut aja seperti bikin kalimat biasa. Kayak gitu. Ini berarti subjek, ini saya garis dua. Ini adalah contoh ya. Baiklah, kita akan menganalisis pertanyaan kedua. Di sini katanya incorrect dan kita lihat kenapa incorrect ya. Oke, last semester, semester lalu. Ini merupakan keterangan waktu, jelas ya. Semester lalu, a friend, graduated cum laude from the university. Oke. Siapa yang dibicarakan? A friend gitu ya. Oke, dia membicarakan a friend di sini. Terus predikatnya ngapain dia? Wisuda ya, tamat gitu. Oke, sudah jelas. Tapi kalau teman-teman lihat ya, di sini ada koma, berarti ini bukanlah subjeknya, karena seperti contoh nomor satu, kalau subjek dan predikat itu, eh, kalau subjek dan predikat di dalam kalimat gitu, misalkan ini ya, a friend graduated cum laude from the university. Seorang teman tamat dengan predikat cum laude dari university gitu ya. Itu kita tidak perlu koma. Ngapain dikasih koma? Kenapa harus dipisahkan subjek dan predikatnya? Justru seorang teman, tamat, itu jadi membuat kalimatnya justru tidak benar ya. Jadi di sini aslinya itu bisa teman-teman lihat dia memberi tanda koma di sini. Yang artinya ini adalah apositif. Berarti subjeknya tidak ada. Apakah ini subjek? Tidak. Kenapa? Ini adalah keterangan waktu. Subjek itu harus berupa kata benda. Ya. Oke, sekarang kita tahu kalau kalimat ini tergolong incorrect. Oke, nomor tiga. Nomor tiga, teman-teman masih ikuti saya ya. Valentine's Day, February 14, is a special holiday for sweethearts. Oke, Valentine's Day. Ini kata benda, ya, subjek. February 14, ada dua koma, yang benar banget ya. Oke, February 14. Apakah February 14 itu sama dengan Valentine's Day? Iya, oke, ini sudah benar. Kita lihat ada nggak predikat dalam kalimat. Nah, predikatnya ini ada is, adalah ya. Jadi predikat itu bisa verb, bisa juga to be seperti ini. Kalimatnya benar. Berarti di sini kita bikin C atau correct. Ya. Oke, teman-teman. Saya ngambil random lagi pertanyaan berikutnya. Saya ambil satu lagi. Sisanya silakan teman-teman kerjakan sendiri. Dan kalau mau, boleh di-drop jawabannya di kolom komentar. Maka kita akan bahas sama-sama. Dan saya bisa lihat ya, saya bisa ngecek apakah benar atau tidak. Dan boleh request sesuatu juga ya, mungkin pembahasan apa gitu. Teman-teman mungkin lagi struggling dengan pembahasan apa di grammar, boleh di request di sana dan saya akan bikinkan videonya insya Allah. Ya, oke.
Hmm, kita lihat pertanyaan nomor 5. Ya, kita ambil random. Oke, nomor 5. Tonight's supper, leftovers from last night, did not taste any better tonight than last night. Oke, kalau terlalu cepat bisa dipelanin ya. Tonight's supper, kita lihat supper ini uh, makan makan larut malam ya. Bisa mungkin digolongkan sebagai sahurnya kalau bagi yang muslim ya. Supper, berarti ini noun, makanan ya. Ini leftover, sisa makanan. Oke, sekilas kita tahu mereka sama-sama ngomongin makanan. Jadi udah benar. Salah satu adalah subject. Ngapain si subjeknya? Kita perlu mencari predikat. Nah, ini adalah predikatnya, saya garis dua. Did not taste any better tonight than last night. Sudah benar. Ini adalah predikat dalam bentuk simple past tense, berarti kalimatnya sudah terjadi di masa lampau. Oleh karena itu, ini adalah kalimat yang benar dalam secara grammar, ya, grammatically correct. Oke, silakan teman-teman kerjakan soal nomor 4, 6, 7, 8, 9, dan 10, dan beri komentar, like, dan subscribe videonya. Boleh juga di-share jika teman-teman pikir ini adalah video yang bermanfaat. Dan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya, pembahasan berikutnya, sorry, untuk membahas skill 4, the structure questions. Sampai jumpa teman-teman, terima kasih.